Oke, sore ini, kita datang ke sebuah tempat yang nggak kalah nyentrik ya ibaratnya. Dibilang markas, juga markas ya. Dibilang sekretariat juga. Dibilang ini kayak tempatnya Aidit dulu. Saya bisa kalian rokok nih ibaratnya. Model setting-settingannya nih, terbuka, tertutup. Ya biar kelihatan santai. Kadang-kadang kan teman-teman yang biasa kepanasan yang di luar itu masuk ke tempatnya kita lebih sejuk lagi. Jadi adem. Wow. Tetap di Astronaut Urban. Salam Jimet. Wah, jilatin mikrofon. Oke. Kali ini kita bertandang ke markasnya, anggaplah apa namanya, kolektif ya Om. Bisa dibilang kolektif ya. Iya. Kolektif Maludong. Nah, bingung kan kalau teman-teman yang ada di Bali sendiri udah tahu. Tapi kita base-nya kan di luar Bali nih. Apa sih Maludong itu? Ini movement apa sih yang mereka bikin? Programnya apa aja sih? Apa cuma sekedar kumpul-kumpul doang atau gimana? Kita nggak tahu. Nah, nanti pengen tahu lengkapnya kita bakal ngebedah nih. Maludong itu seperti apa? Perjalanannya kayak gimana? Dan gerakannya apa aja secara masif maupun pasif. Makanya kan ini movement apa sih kan? Banyak orang masih mungkin kalau di pemuda atau komunitas anak-anak yang ada di Denpasar pada khususnya ya pasti udah pada tahu nih Maludong nih apa. Cuma kan kalau yang di luar Bali sendiri masih apaan sih Maludong orang nggak tahu kan. Ini langsung sama yang orang bertanggung jawab nih, Mr. Bemo Gianyar Sukawati nih. Oke Om Bemo, sehat Om Bemo? Ya sehat. Tas dulu dong. Dahsyat. Nah, Om Bemo sendiri nih nama aslinya siapa sih? Aku nama aslinya Komang Sudiarta. Oke. Tapi pada waktu di sekolah teman-teman bilang Bemo. Ya apapun namanya. Julukan lah ya. Nickname. Nah Om Bemo. Ya. Om Bemo tuh tumbuh tuh di era-era berapa Om? Di era-era tahun berapa? Maksudnya gede gitu ibaratnya. SMP dan SMA itu di era tahun berapa itu? Kita kan lahir di tahun 66. Tragedi itu ya, tragedi. Jadinya sedikitnya tahu yang di bawahnya. Oke. Di tengah-tengahnya dan sekarang. Oke. Untuk Mas kalau ngomongin masalah apa namanya, kepedulian tentang masalah sampah ataupun kepedulian sosial di era tahun itu tuh kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan terhadap lingkungan tuh gimana di daerah itu? Kalau saya lihat itu pada waktu di eranya saya kan mungkin perilakunya sama kan, tetapi karakter sampahnya kan beda. Nah itu yang terus fasilitas seperti kosalo-kosali yang di Bali itu masih ada, di mana mereka membuang sampahnya, terus sampah seperti apa mereka kan ada setiap rumah terus ada tebelnya seperti rumahnya aku yang di belakang itu punya di dapur itu, di bawahnya dapur pasti ada tebelnya. Yang di bawahnya kan biasanya di tebelnya kita memelihara babi. Babi. Iya. Nah itu persoalan masalah sampah yang dulu tuh saya lihat nggak ada persoalan karena kebanyakan udah ada problem solvingnya juga itu ibaratnya. Ya sekarang setelah itu datang nyerbu sampah-sampah seperti ini. Mereka menganggap ini bagus sekali, tetapi edukasi memang pada waktu itu ada di sekolah kan. Bagaimana dampak daripada masalah sampah kalau dibuang sembarangan. Tetapi saya lihat itu kan sebatas wacana aja. Di era itu, kita ngomongnya di era perkembangannya Om Bemo waktu tumbuh besar ya. Kan waktu itu cuma sekedar kalau zaman kita SD nih, cuma ada tulisan jangan buang sampah sembarangan. Itu doang kebersihan. Cuma itu doang, tagar-tagar yang selalu memenuhi pusat-pusat atau pojok-pojok di pinggir gedung perkantoran maupun sekolah. Tapi tidak diedukasi. Edukasi ya, tetapi prakteknya di lapangan tidak seperti apa yang terjadi pada waktu mereka dapat edukasi. Ya dibuang sembarangan. Nah, sampah-sampah yang dulu tertumpuk sekarang dah itu. Apa yang terjadi yang kita lakukan pada waktu ketok semprong di Besakih itu kan sampah yang 50 tahun yang tidak itu masih ada? Masih. Itu pada waktu masalah di dalam Puri itu kan akhirnya komunitas Maludong itu yang kita cari di mana titik persoalan adalah di mana penempatan sampah-sampah yang ada di Pura itu jatuhnya di tempat itu. Nah, itu yang kita eksekusi. Kita sama si
si The Best, si Oke, Opet oke. itu Dengan semua komunitas itu ya. semua komunitas termasuk NK13 nyerbu ke sana untuk mengambil sampah-sampah yang hampir 50 tahun yang lalu. Itu jadi udah jadi sebuah apa ibaratnya fosil ya Pak. Oh, soal itu enggak kurang sekarang pengambilnya besok kita ngajak 2.000 orang dari anak-anak sekolah tuh untuk ngambil lagi. Biarpun dapat 2 atau 3 sampah itu kan kali sekian orang itu kan sudah ada yang kita lakukan untuk pembersihan itu. Sorry. Bentar, ini topik ini kita bakal buat nanti, Simpen kita dulu buat nih. nanti. Iya. Perjalanannya nih ya. Makin ke depan makin gede nih Om Bemo. Ini gimana sih kok Om Bemo tiba gue mesti ya orang yang konser di sini nih. Gimana Om Bemo bisa memutuskan hal itu tuh, fenomena apa yang membuat Om Bemo Resah, aduh keresahan ini anjing. Gue kenapa Bang Bemo masih bisa serius di permasalahan sampah ini mau mengurusi gitu ibaratnya kan nggak semua orang mau ngurusin, apalagi nggak ada duitnya. non profit. Nggak ada duitnya. Apa nih membuat Om Bemo? Iya. jadi mau. Pertama kan biar ada aku kan sebagai orang Bali kan. Iya. Oke. Biar aku sedikitnya ngayang terhadap Pertiwi itu gitu. Oke. Samping itu kan apa kita dengan pariwisata, kalau pariwisata itu seperti ini banyak sampahnya. Nah, akhirnya yuk yang kecil ini harus kita lakukan. Itu prosesnya tahun 2009 itu. Itu mulai Om Bimo mulai benar-benar mau serius di sini. Serius di sini. Tapi Karena udah sudah, ada nama- karena sudah mulai gerah ya anjir, buang sampahnya orang enak banget kayaknya. Udah mulai gerah dengan habit-habit yang lama. Habit yang lama itu. Nah, saya marah sih untuk apa juga Oke. marah. Iya. Kalau marah mereka semakin menjauh gitu. Iya. Oke. Akhirnya kita aksi nyata aja harus kita lakukan. Oke. Yang penting apa yang kita harus lakukan dengan serius dan konsisten. Iya, Oke, konsisten nah, itu yang susah konsistensi. dijaga tuh, Harusnya konsistensi. konsisten itu. Dulu kan perjalanan kita banyak yang mencibir, serius tak kamu dari keluarga, dari Oke. enggak angkat-angkat saya yang. Paling buat gimmick aja nih. Iya. Tetapi dengan dukungan teman-teman yang lain kan sampai kita membuat Maludong Festival. Oke, Wih, sempat dulu. ini jelas nih virus ini harus kita sebarkan sama-sama itu. Mulai lebar dah bahwa kita langsung konsisten. Tetapi saya lihat apa yang terjadi dengan perilaku ini kan seharusnya dasarnya kita harus perbaiki. Oke. Dalam arti dasarnya maksudnya seperti apa? Seperti harus edukasi dari anak-anak sekolah itu. Oh, Di sana ya titik persoalannya. Kalau kita tidak ada edukasi yang serius dan konsisten dari dasarnya, kita akan mendapatkan kejadian seperti ini lagi. Tetap aja efeknya bakal berulang lagi gitu. Nah, kalau aku tahu sekali persoalannya. Satu sisi adalah mengedu dengan cara serius, Oke. sampai mereka paham sekali bagaimana memakai sampah itu dengan baik, bijak memakainya. Satu sisi peranan pemerintah harus ada dengan serius. Oke. Nah, seriusnya adalah menekan perusahaan-perusahaan yang memakai kemasan-kemasan yang merusak lingkungan itu. Ini dua sisi ini dah. Kalau ini kedua sisi serius, tidak serius, ya sorry aja. Kita terus akan seperti ini. Om, nah saya mau tanya. Yang mengedukasi anak-anak ataupun dari warga sendiri aja udah susah, apalagi Om Bemo sama dia mau menekan korporasi besar. Ini kan Kapasitasnya berhubungan dengan masalah kos. ibaratnya. Pengen buat anggaplah air mineral nih. Kalau kita cuma sekedar pakai plastik yang tidak bisa reuse, produksinya akan lebih murah. Tapi kalau kita pakai plastik yang mungkin dibilang ramah lingkungan, itu berhubungan dengan kos dan daya beli pasti akan menurun. Pasti Bemo berhadapan dengan hal itu. Sekarang Kak, yang mana kita pikiran yang pertama untuk lingkungan atau untuk bisnis ini itu. Itu aja sekarang. Kalau untuk lingkungan, ayo semua punya peranan seperti itu. Sekarang saya tidak lihat seperti itu, semuanya mikirin bagaimana mereka bisa jual dengan harga murah. Untung ya. Tetapi tekanan pemerintah tidak ada juga. Ya. Nah, seharusnya pemerintah nekan dong itu. Ya, harusnya, ya. Kondisi alam kita sudah seperti ini, bagaimana? Ayo sama-sama dong. Jangan memikirkan keuntungan aja itu. Padahal Om ya, kalau saya lihat ya, kalau untuk masalah penanggulangan sampah ataupun tentang pemerhati lingkungan kan udah ada bagian-bagian khususnya ataupun udah ada satu lembaga untuk pemerhati lingkungan ini ya. Bahkan kementeriannya juga ada kan ibaratnya Kementerian Lingkungan Hidup Ya. yang harusnya kan memperhatikan atau memblow up masalah-masalah yang hal yang mengganggu tentang lingkungan akibat dari sampah ini sendiri kan udah mempengaruhi dari lingkungan. Efeknya ini kalau sampah plastik tidak bakal bisa cepat hancur. Mereka pasti sudah punya data-data valid. Ada concernnya di situ. Tapi kalau yang Om Bemo lihat itu gimana? Maksudnya kan udah ada badan sendiri nih yang mengurusi sebenarnya. Tapi kenapa? Iya, badan ada sih, tetapi
kerjanya serius dan konsisten enggak? Saya lihat enggak deh gitu. Kalau saya enggak melihat di sananya. Saya kadang-kadang udah cuek aja terhadap perenang-perenang itu. Yang penting saya mulai membangun perilaku-perilaku itu dari anak-anak generasi baru itu. Oke. Iya. Gini Om Bimo, untuk masalah pergerakan ini pasti banyak dong yang mencibir dong. Ya seperti yang dibayangkan tadi. Oke, gue bakal buktiin nih. Ini bukan cuma sekedar Angin-anginan. Tai ayam ibaratnya Oke, kalau gue bakal buktiin nih. Emang gue mau benar-benar konsen di sini nih. Nah, berarti Om Bimo tuh cibiran kiri kanan waktu di era-era masih baru movementnya baru tumbuh maupun sampai sekarang pasti tetap masih ada hal-hal seperti itu. Kalau dulu sih agak berat di perjalanan kita kan memang coba cibir dari keluarga sendiri juga. Oke, ya pasti karena berapa jam kita untuk lingkungan terus pekerjaan mulai terganggu ya berarti. Dan apa-apa itu udah saya bilang kalau kita konsisten, apalagi saya merasa senang sekarang beberapa komunitas, mahasiswa, desa sudah datang ke sini, artinya mereka ingin membangun itu. Saya tinggal nyupport aja, itu yang terbaik itu. Gitu. Jadi udah nggak berat lagi kerjanya kayak dulu lagi, masih harus mencari. Dulu kan kita masih mencari strategi bagaimana caranya mereka supaya mereka mau. Sekarang nggak peduli. Sekarang lebih gampang. Hari ini aja sampai besok aja sudah banyak anak-anak mengundang kita dari mahasiswa. Om, saya ada bakti sosial tuh. Oke. Itu maksudnya itu untuk sekedar apa ngadal kan, panglah kan apa? Nah, tapi kalau mereka masuk ke Maludong tidak bisa pangkolo-kolo aja. Enggak bisa put. Enggak. Saya memang tegas kalau kamu serius, oke kita edukasi. Pada waktu yang dua minggu yang lalu kan dari forum forum OSIS pokoknya itu. Kita kasih yang ekstrem sekali. Apa itu? Luapkan energi ya. Biasa mereka mungkin sebelumnya beach clean up itu yang biasa-biasa. Oke. Kemarin dia agak terkejut, begini caranya Maludong mengedukasi kita yang di lapangan. Angka saya siap-siap aja karena saya sudah ada lokasi yang kita akan perang di sana. Perang agak ekstrem sedikit karena baunya, terus ada nyamuknya banyak, sampahnya tertumpuk sekian tahun itu. Dan apa yang mereka setelah kita, saya sampai di sini sekarang. Ya itu dah dasarnya kita mengajak kamu supaya kamu tidak seperti ini. Bagaimana beratnya orang atau siapapun untuk mengambil sampah itu. Mudah-mudahan dengan caranya itu berdampak kepada mereka supaya mereka satu hal tidak membuang sampah sembarangan. Tidak mengulangi putaran yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, kalau ngomongin mengedukasi, Gini Om, kan pasti yang masih pertanyaan gue bingung kan, orang masih di awal-awal kayak saya nih makan kan, saya buang sampah sembarang, saya lempar. Tiba-tiba Om Bimo, Mas, tolong dong Mas, sampahnya jangan dibuang ke situ. Kalau makan nggak masalah, tapi sampahnya mungkin dikantongin. Kalau nggak tempat sampah kan terkadang ada orang yang iya Mas, terus ada kenapa harus kamu ngurus-ngurus ikut-ikutan masalah sampah-sampah saya kan. Terkadang ada orang yang feedbacknya tidak baik di era-era waktu itu. Gimana sih Om Bimo? Ya memang pada waktu awal-awalnya kan ada emosi-emosi yang keluar, seperti teman-teman yang kita ajak yang biasa yang beach clean up itu memang apalagi pada waktu Pica Fest itu dia sudah dari jam 10 pagi sampai jam 2 itu ada kekesalan sampai ngumpat-ngumpat juga itu. Tetapi saya udah nyampaikan kalau kamu taraf yang lebih tinggi, kamu janganlah ngumpat lagi, tinggal ngambil aja. Enggak sebenarnya kok mengambil aja. Mengambil aja. Jadi gerakan nyata ya. Gerakannya jadi yang buang tuh serangan psikologis aja malu gua nih ada. Oke. Ada kalau saya sih secara pelan-pelan ya juga gitu. Seperti tadi pagi setiap saya ke pantai itu kan saya mengambil beberapa sampah yang saya mampu untuk bawa. Seperti orang yang ngaturin canang itu kadang-kadang mereka ada membungkus tirtonya pakai permen ya. Saya sampaikan tolong begini caranya. Permennya dibuka, ininya dimasukin. Nah, kalau ngomongin masalah sampah ini kompleks banget ya. Ini udah hubungannya udah dari orang yang paling dasar masyarakat yang kecil sampai masyarakat yang menengah ke atas ibaratnya kan. Masing-masing punya permasalahan yang berbeda ibaratnya sampahnya seperti apa. Cuma
ujung-ujungnya sama lagi pola pikir dan bukan edukasi, apa namanya? Habitnya ya ujungnya sama ya, bakal sama-sama lagi berarti. Apalagi kalau berhubungan dengan anak muda, kadang-kadang Om Bimo kan tidak bisa belum sampai taraf seperti yang setenang ini Om. Ibaratnya sekarang tinggal ambil aja. Di awal Om Bimo pasti kan marah-marah tuh kan. Marah-marah tetap saya dulu memang seperti itu karena stepnya begitu. Bibit. Kalau orang yang awal karena merasa payah untuk mengambilnya, pasti yang akan marah gitu. Marah. Tetapi nanti step-step yang sudah ini pasti saya bilang tenang aja gitu. Nanti justru kalau kita marah, justru mereka nggak respect lagi. Feedbacknya mereka juga lawan juga feedbacknya. Lebih baik caranya halus saja Pak, ini jangan deh gitu. Jadi kasihan gitu. Jadi lebih diserang kayak gue bilang psikologisnya anjir ya gue malu nih akhirnya. Karena kalau aku lihat nih Om, dia melakukan aku buang sampah sembarangan itu ini hal yang simpel kok, hal yang receh kok, apa Satu. Kali jutaan. Nah itu yang harus kita sampaikan. Karena kita sorry Om, aku maksudnya kalau aku dalam posisi aku yang buang sampah lah, aku nggak bisa disalahkan dong. Aku terbiasa dengan seperti ini loh. Tidak ada yang menyalahkan aku, tiba-tiba kamu menyalahkan aku tidak salah karena dulu nggak ada yang mengedukasi aku kan. Nggak berhak dong kamu ngejas aku bersalah karena aku tidak ada yang menyalahkan. Jadinya gerakan ini kan anjir, oh iya gue nggak berhak nyalahin dia karena dari government sendiri ataupun dari badan-badan yang terkait dengan ini pun tidak mengajarkan hal yang benar. Itu seharusnya memang agak susah apa yang kamu nyampein karena mereka tidak seperti membalikkan telapak tangan untuk merubah itu. Nah seharusnya pemerintah punya tanggung jawab di dinas pendidikan. Ayo dong diedukasi dengan konsisten. Bagaimana? Jangan cuma edukasi secara teori aja, praktek pun ada. Gitu. Saya pun sebagai Maludong dulu punya dana dari saya sendiri untuk mengajak anak-anak itu, terutama TK atau SD itu kita siapin transportasi. Terus kita minta sama sekolahnya untuk kita edukasi mungkin ke pantai, tergantung kelas anaknya. Di sana secara nyata mereka bisa melihat, oh ini kejadian karena kamu yang membuang sampah sembarangan seperti ini. Kalau sampai ke laut akan dampak seperti ini. Karena ada di tempatnya kita ada penangkaran penyu juga. Jadi satu jadinya. Seharusnya seperti itu. Sampai aku membuat dengan Aqua itu buku untuk kurikulum nantinya untuk guru dan murid itu seperti sampahku tanggung jawab. Seharusnya susah ya Pitbut ya merubah seperti kamu tuh. Seharusnya pada waktu dia di sekolah di sini tempatnya mereka merubah perilaku itu untuk nantinya tidak seperti kita tuh nanti. Pembentukan karakter harus dari awal. Sana. Maka saya paling senang ada di sekolah-sekolah itu. Yang masih anak-anak ibaratnya ya, memang. saya paling senang dengan anak-anak untuk diedukasi. Masih enak untuk dibentuk ibaratnya. Sangat. Yang paling susah itu ibaratnya orang yang sudah terbentuk, sudah jadi dengan habit itu tiba-tiba kita, Mas, tolong dong sampahnya jangan dibuang sembarangan. Dah. Ngapain? Saya dulu nggak diajarkan hal-hal ini kan kamu juga nggak berhak menjat saya bersalah dong, orang saya tidak diajarkan hal ini kok ya. Apa hak kamu menjat saya saat ini? Pemerintah juga tidak menjat saya. Kalau yang seperti itu ya udah lepas, udah tidak bisa dibentuk lagi. Ini dah peranan seperti komunitas yang akan membentuk. Apakah dengan cara musik mereka ini? Nah ini dah perlu musisi-musisi yang kita rangkul itu ngomong juga, ngomong. Tak bagus itu ngomongin pengalamannya dia tentang persoalan itu. Yang kalau aku merangkul semuanya. Semua kalangan cuma. Iya, itu udah bagusnya. Apakah dengan cara seperti itu mereka mulai sadar? Kalau semuanya tidak sadar, mungkin alam yang akan menyadarkan kita. Itu aja yang terakhir, Putri. Iya. Kalau sudah alam itu ngomongnya udah bencana semuanya dipukul rata, yang ikut-ikutan juga kena. Kan aku punya konsep karena aku di Bali kan tetap aku pakai konsep Lingayoni. Ya, gunung dengan laut itu harus dibersihkan kedua-dua sisi ini. Tidak boleh satu sisi aja. Dulu kan aku biasa hampir setiap minggu sama teman-teman Jiyoko
selalu membersihkan di pantai, ternyata yang di gunung tuh harus dibersihkan. Ditangani juga gitu. Ditanganin, harus edukasi juga. Jangan kan. cuma ya terus gimana? Iya, akhirnya konsep ini benar juga. Kehidupan itu kalau kita sudah bisa merawat kedua sisi ini. Jangan cuma yang bisa menghasilkan duit doang yang bersih, misalnya pantai yang udah ada nilai Ya. nilai jualnya di pariwisata yang lu bersihin buat cari duit doang yang lu bersihin, tapi yang buat cari ketenangan rohani ataupun ketenangan jiwa lu biarkan begitu aja gitu ya, yang di gunung tadi tuh Om ya. Iya. Nah, Ribet ini persoalannya. kompleks Om, kompleks. ribet. Soalnya kan ini udah persoalan yang sepele cuma udah mengakar ibaratnya. Tapi aku percaya kalau kita bersama-sama Iya. dengan tujuan sama untuk membersihkan Bali, itu tidak ada embel-embel, ada kepentingan apa, pasti bisa. Nah Om, Pasti bisa. Aku feelingnya seperti itu. pasti sih, tapi ya Perjalanannya itu perjalanannya nggak gampang. nggak gampang. Tapi bisa cuma Bisa. ya tapi dari Om Bemo sadar kan perjalanannya tidak mudah. Oh, sadar Sangat sekali, sadar, kan? sadar sekali, ribet. Baru ingin ini ada kepentingan, dia tidak mendukung banyak. Nah Om Bemo, otomatis kalau ngomongin era kini, Om Bemo kan mesti menggrab ataupun menggandeng anak-anak muda kan Om. Iya. Cara Om Bemo gimana sih untuk menggrab anak-anak muda bisa mau menjadi seorang volunteer di organisasi ini, di Maludong ini? Minimal teredukasi, nggak perlu jadi volunteer, teredukasi aja lah. Ya teredukasi biar dengan cara yang menyenangkan. Ini gimana caranya Om Bemo ini? Dengan banyak cara sebenarnya, Pitbut itu. Awalnya itu kan saya mungkin bendera kita juga yang simpel, kata-katanya itu juga Oke. menarik untuk mereka juga. Itu sangat sekali. Banyak yang karena saya lihat kata-katanya simpel, nggak terlalu ngejak atau bagaimana. Oke. Terus kedua, memang zamannya di sekarang memang banyak anak-anak muda kepeduliannya mulai tumbuh. Oh, udah mulai banyak Iya. anak muda generasi sekarang ini Iya. punya kepedulian tersendiri. Cuma Iya. perlu trigger aja Ya, ibaratnya. tinggal kita Arahkan di trigger. push Oh, lagi. iya. Nah, seharusnya semua nge-push itu. Saya merasa gampang kalau misalnya Ya. kalau saya misalnya kaya ya, saya cuma menyiapkan beberapa fasilitas saja Oke. dan edukasi ya. Nah. Karena orang yang sini baru dia kesini, apa Om bisa bantu? Oke. Anak muda tuh harus simpel, jangan diribet-ribetkan. Oke. Kesini Om, saya perlu edukasi, Om, saya perlu fasilitas. Baru kita hantam lagi pada waktu di aksi nyata. Oke, aplikasi di lapangannya. Di lapangannya. Oke. Sebenarnya simpel. Seperti sekarang Nusa Penida mulai terbangun anak-anak muda itu. Komunitas awalnya yang mulai sadar Ya, saya lihat itu banyak banjaran STT iya. dah ke sini minta bendera untuk senang saya Ternyata ini udah mulai berhasil ya. Iya, ini nama karena mereka melihat pergerakan kita juga enggak macam-macam ini betul-betul iya. serius ini. Enggak ada embel-embel lain ini gitu. Tapi kalau ngomongnya dari cibiran-cibiran orang ini, itu mah cuma agenda dari petinggi-petinggi doang itu sering. Tidak sekarang tidak melihat seperti itu. Enggak ada cibiran-cibiran macam-macam Oke. lagi. Saya selama masuk ke Facebook tahu nggak berani dia nyibir-nyibir kita. Tapi memang movement ini Maludong ini memang pure untuk sosial, tidak ada tunggangan dari apapun. Gitu. Oh, kita memang orang-orang yang independen, nggak berani. Kalau memang tujuannya baik kita support, kalau nggak baik kita lawan. Kita lawan, pemerintah nggak serius dong. Iya, serius dong. Kalau misalnya mau cepat, serius dan konsisten, tidak ada kepentingan apa, baru bisa selesai. Kalau cuma sebatas begini-gini aja, nggak bisa selesai. Tetap gini-gini aja. Iya, karena selalu maaf bukan saya nak sedang sama pemerintah ya. Saya selalu mensupport. Ini kan kita support pemerintah supaya kita bisa jalan sama-sama. Oke. Tetapi kalau mereka lagi ogah-ogahan, ya kita Ngotan gitu. Ya, kita Hapus lagi gitu. Masalahnya untuk pengurusan sampah Om ya, ini tuh biayanya udah gede banget. Jadi pemerintah kadang mikir dua kali. Ya Anjing. udahlah ini untuk ibaratnya sebuah industri pariwisata atau hotel ya ibaratnya untuk mengurusi rumah tangga sampahnya sendiri pun mesti bikin kolam limbah untuk Oke. sampah cairnya. Untuk sampah limbah padatnya mereka mesti mengurusi lagi agar bisa diolah lebih gampang lagi ketika dibawa ke tempat pembuangan akhir. Ya. Nah itu kan kosnya pasti Ya, besar. saya lihat ya, bukan saya menggurui apa. Saya lihat karena saya sedang buat project di Desa Klan. Oke. Karena saya lihat banyak kelemahan-kelemahan pemerintah itu pada waktu sosialisasi edukasi. Oke. Banyak edukasi sosialisasi tidak mengena langsung ke masyarakat. Dalam arti seperti apa nih? Ya, kadang-kadang sosialisasi Hanya satu sekedar banjar, aja.
seremoninya, tidak menyentuh langsung. Kalau saya apa yang saya lakukan? Saya langsung ke masyarakat itu untuk mengedukasi, mensosialisasi, sampai mengeksekusi bagaimana mereka bisa menyelesaikan persoalan sampah di rumahnya. Oh, itu di lingkungan personalnya itu sendiri ya. Baru perhatian lingkungan lu. Iya, saya sampai bilang, ini persoalannya karena kamu membuang sampah keluar dari rumah. Nah, kalau sudah keluar dari rumah, ini persoalan kita bersama. Kalau kamu bisa menyelesaikan, kita tidak punya persoalan apa-apa. Berarti lu selesaikan itu urusan di rumah tangga lu dulu. Iya, nah itu harus kita edukasi. Kalau mereka nggak paham cara menyelesaikan, kita sampaikan. Gini caranya, ini komposter, ini bisa pakai untuk tanaman. Habisin dulu. Kalau masih tersisa, kita sudah menyiapkan bank sampah setiap banjarnya. Bagaimana sampah-sampah itu bisa keluar ke rumahnya itu sekecil mungkin. Oke, Om Bemo. Kalau Om Bemo ngomong tadi masalah harus menjadi kompos, jadi Om Bemo harus menggandeng orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Pip, Bud. Aku bilang, ini persoalan kita bersama, kita harus komunitas Maludong itu adalah satu komunitas yang ingin membangun perilaku itu supaya ada kepedulian manusianya terhadap persoalan sampahnya sendiri. Itu Maludong. Masih banyak komunitas lain yang bisa mengolah, memanfaatkan. Itu yang kita ajak. Kita grab bareng ya adik-adik. Iya, sekarang waktunya kamu untuk berbicara bagaimana kamu mengolah, memanfaatkan sampahnya. Maka kita selalu menggandeng seperti bank sampah. Saya sudah selesai karena sudah terbangun kesadarannya. Sekarang orang yang ngasih solusinya ini. Kalau udah terkumpul mau diapakan ini? Diapakan? Kadang-kadang orang bingungnya, ini udah terkumpul bom pundoh nih. Terus kekudian. Iya. Terus gimana Om Bemo kadang-kadang ya dengan Om Bemo menggandeng yang ahli di bidang ibaratnya sampah basah atau organik. Ini ahlinya nih. Nah, sebenarnya harus seperti itu. Setelah misalnya masih tersisa, sebenarnya TPA itu adalah tempat pemprosesan akhir dari residu aja sebenarnya. Yang terjadi sekarang kan proses pemindahan aja. Semuanya akhirnya di blur ke sana. Ada TPS. Mungkin ada pemulung yang ambil sedikit, habis itu dibawa ke TPA. Itu aja yang terjadi. Mana dibilang peranannya itu? Kita ke TPA nggak ada pemrosesan. Nggak ada, emang udah terkumpul gitu aja. Bahkan kita pun maaf ya kalau saya singgung. Bahkan kita pun ke daerah ke TPA sendiri pun kita kadang-kadang tidak dibatasi pengambilan gambar nggak boleh. Saya sempat era-era waktu kuliah, saya membawa kamera dan tripod. Tujuan untuk membuat tugas. Maaf Mak, kalau tidak ada izin tidak boleh membawa kamera. Loh, apa yang harus ditutup-tutupin? Di sini kan sedang tempat pembuangan sampah. Kalau sama waktu itu seperti itu. Mungkin pemerintah tahu, concern kali ya, ataupun lembaga orang-orang yang terkait tahu bahwa ini tuh kalau terblow up, abis ini tuh mempengaruhi citra sebuah daerah. Sampah banyak nggak bisa mengolahnya atau mengatasinya, ini bakal merusak citra sampah itu. Ya, seharusnya bagaimana? Saya punya solusi, Pit, bagaimana seharusnya menyelesaikan persoalan. Ayo dari hulunya. Itu dilakukan serius. Kalau memang mereka nggak punya fasilitas, berikan fasilitas untuk pemisahan itu. Saya sudah 50% bagaimana setelah saya edukasi dari hulunya, ternyata masyarakat sudah memperkecil sampahnya yang dibuang keluar rumahnya. Keluar rumah itu berarti keluar juga itu memang sampah memang sudah tidak bisa diapakan. Tidak apakan karena nih ada lagi sudah dimakan dari bank sampahnya juga. Nah, seharusnya kita gampang itu. Nah, seharusnya itu udah. Tinggal urusannya kita mau atau nggak mau. Nah, itu udah. Iya, mau atau nggak mau. Masalahnya sekarang mau atau nggak mau itu yang udah, saya kan selalu serius enggak? Konsisten enggak? Kalau sekedar seperti ini dia kan jalan di tempat, tidak menggigit, apalagi pemerintah buat ini baru jadi pemimpin buat aturan, ini jadi pemimpin buat aturan. Yang lama belum jalan udah ada yang baru. Paling itu aja itu. Nah, tadi Om Bemo selalu menyinggung tentang masalah sampah yang sifatnya umum. Kalau di Bali sendiri kita punya satu PR nih. Bukan PR, problem sampah yang udah lama. Sampah seremoni atau sampah yang dihasilkan dari bekas kita melakukan upacara. Kegiatan itu agama kan, itu sendiri. Masyarakat yang kental dengan hubungan agama kadang-kadang duduk nih sisa bandan dia ini urusan dengan betara, kamu jangan macam-macam gitu kan. Om gimana kan ini kan berbentrokan dengan namanya ajaran. Dulu Put, ada pengalaman saya. Dulu kan saya ngajak teman-teman volunteer hampir lebih 20.000 orang. Dari ujung Mertasari sampai ujung Padanggala. Itu pas hari purnama. Setelah
kita bersihkan di pantai dengan bersih, datanglah keluarganya kita orang Bali itu biasa kalau dia ke pantai itu pasti ngaturin gini cana itu bersih aqua, bersih permen. Ayo gimana caranya? Karena saya bukan di bidangnya untuk ini. Tetapi akhirnya gini caranya. Karena teman-teman dari Pondok, Om, rasanya kita nggak bisa menyelesaikan persoalan sampah ini. Baru kita bersihkan, datang lagi. Terus yang memberikan sampah ini kan plastik-plastik ini adalah kita punya saudara-saudara sendiri. Saudara sendiri. Akhirnya saya buat video, bagaimana tutorial seperti tutorial. Saya nyari satu restoran, cari waitressnya. Oh, kalau kamu ngatur canang, kalau kamu memang aqua, pakai aqua, airnya aja dituangkan. Itu nggak berbentrokan dong? Nah, itu kan dari saya. Karena tidak menyalahkan. Apapun kita, kalau saya dapat dari wejangan Ida Pedanda Nabean bahwa apapun yang kita aturkan, kalau merusak Buana Agung itu sendiri akan tidak bagus. Nah, enggak apa namanya istilahnya, enggak apa namanya, masih terganggu saya. Masih kurang puas. Kurang puas. Ya kurang puas akhirnya. Saya mau minta penjelasan dari Ida Pedandaan. Nabe yang paling tinggi, yang paling tinggi. Nyari waktu sekian bulan karena biar nggak bentrok jadwalnya ya. Akhirnya dapat jadwal, saya mengundang anak-anak sekolah seluruh Bali itu perwakilan untuk kita ajak ke sana. Akhirnya apa kata Ida Pedanda? Itu dah saya bilang, kalau kamu mengaturkan, kalau merusak alam itu sendiri, itu tidak baik. Seperti plastik-plastik itu. Ya, itu seharusnya apa yang saya dapat, seharusnya harus peranan-peranan seperti PHDI. Ini muncul juga gitu. Kalau saya ngomong mana percaya. Karena Om Bimo lah, ini masalah keyakinan. Ini ranahnya udah ranah keyakinan. Standarisasinya seperti ini. Kalau ibaratnya, kalau saya agak so tahu, ibaratnya kayak kita mengaturkan sesuatu, kita taruh di sini. Kalau cuma ditaruh itu simbolisnya, tapi kalau cuma sekedar air kamu tuangkan segini saja lah, kan itu sama dengan kayak mengurangi sebuah nilainya. Saya itu mengapa saya datang ke tempatnya beliau, karena biar beliau yang lebih tahu daripada biar bisa bilang ini tidak muncul. Seharusnya media juga harus seharusnya seperti sekarang ini kan, siapa tahu nanti dengan anggaplah ini tukar pengalaman. Siapa gitu ya. Saya sudah melakukan, harus seperti ini nanti. Seperti apa yang disampaikan ke Pedanda, mereka lebih paham lagi sebenarnya. Itu ada dokumen apanya ada. Soalnya Om ya, saya volume sampah yang dihasilkan dari kegiatan seremoni kan, ini kan ngomong di Bali Om ya. Itu gede banget Om. Mau yang bisa diolah maupun yang tidak bisa diolah. Maksudnya yang sampah biologis ataupun sampah organik maupun non organik. Dari yang organik, yang dari bekas canang, kadang-kadang kan kita nggak mungkin habis ngatur canang kita ambil lagi, nggak mungkin kan. Seharusnya kalau Ida Pedanda bilang, apa yang kamu aturkan, saya mengaturkan ke beliau, sebenarnya sudah selesai. Seharusnya kalau orang paham, kalau katanya beliau adalah apa yang kamu aturkan dengan keikhlasan, udah selesai. Sisa itu? Iya, udah harus diangkat. Terkadang kan ada yang mikir, biar Afdol, biar ada amal. Saya berani menyampaikan itu karena saya mendengar. Sudah mendapat data yang valid. Udah ada videonya komplit gitu. Sebenarnya diatur dengan terus ikhlas. Udah tersampaikan ya, tersampaikan. Nggak ada lagi menunggu ini. Terkadang kan biar Afdol ditaruh aja dulu, ntar saya nyampein itu yang dikatakan oleh beliau. Keikhlasan pada waktu pengaturan itu. Nah, cuma kan nggak semua orang tahu kayak Om Bimo. Iya, kalau saya mungkin apa itu muncullah harus ini. Yang memang lembaganya benar-benar berkompeten di bidang. Saya lihat ya lembaga-lembaga ini nggak muncul. Seharusnya semua muncul untuk menyampaikan, untuk mengedukasi semuanya. Mungkin karena mungkin kalau saya sok tahunya, maaf, mungkin karena ini kan bukan ranah saya. Bukan part saya. Ada tukang sampah yang bersihin. Terus ranahnya siapa ini? Tukang sampah. Nah, kan terkadang. Dulu berapa sih petugas sampah itu?
Pernah nggak seperti kita menghargai mereka? Nah itu PR-nya. Sebenarnya persoalan sampah itu adalah persoalan kita bersama. Oke. Seperti PUT, seperti PIT, apa di bidangnya harus ada kepedulian tentang masalah itu. Iya, benar-benar. Sampai maaf dulu, sampai puntung rokok pun kita buat. Supaya hal yang kecil itu mereka bertanggung jawab dengan hal itu. Kalau semua menganggap hal itu kecil, lama-lama Remeh gitu ya. Sama kayak puntung rokok nih, Bu. Anjir dijadikan kayak sebuah itu puntung rokok itu sebuah pelon anjir. Ini mungut berapa hari nih, Om? Segini, Om. Nah, kalau aku dapat hitung ini jumlahnya, ya aku hitung, aku timbang. Oke. Ini jumlahnya gramnya sekitar 250 gram. Oke. Isinya sekitar 1.005 itu. Itu kalau kita bagikan 1.000 sekian bagi 24 sekitar sekian box puntung rokok. Kali sekian hari, kali sekian bulan, kali sekian tahun, tunggu aja. Ini ngumpulin sini berapa hari, Om? Ini Kalau untuk segini aja segininya nih. berapa hari, Segini Om? satu hari lah. bukan, ini kan setiap kegiatan kita ngambil puntung rokok. Sorry, kalau segini nih satu hari bisa nggak nih? Kira-kira kalau saat Ngumpulin, Om Bemo tuh di satu daerah ke pantai. Oh, lebih. Hah? Anjir. Lebih. Berarti berapa jam sudah dapat segini, Om Bemo? Aduh, aku susah. Kalau sekian kegiatan itu kita bisa dapat 10-11 botol gini. Anjir. Serius, Om? Karena kita tak bicara dokumen-dokumen ada. Oke. Jejak digital kemang kejam, men. Nah, kita ngomong di malu dong itu bukan bicara aja. Dokumen ada. Oh iya. Dokumen. Biar tak orang, oh kamu dokumen ada. Itu puntung rokok semua. Sampai kita hampir ada ratusan kilo puntung rokok. Angkal ada sampai orang England mengambil puntung rokoknya kita, mereka bilang mau pakai sesuatu. Oke, ambil lah. Itu sebenarnya ini bentuk protes kita. Oke. Malu doang itu. Karena kita nggak mau pakai apa-apa nih. Cuma protesnya seberapa besar masyarakat bisa bertanggung dengan puntung rokok ini. Yang paling kecil aja deh ya, yang paling kecil, yang paling remeh aja. Solusinya apa? Sudah ada Woi, smoking area, kita sudah siapkan beberapa tempat yang ada di Bali. Oke. Pocket asbak juga. Habis itu kalau mereka punya satu ini kita mau beli juga. Oke. Nah, itu protes kita terhadap masyarakat yang perokok. Oke. Bukan kita nak kasih orang rokok. Melarang, Nggak. tapi memberikan sebuah solusi kecil. Nah, seberapa besar tanggung jawab pemerintah terhadap persoalan ini? Oke. Nah, ketiga, seberapa besar tanggung jawabnya perusahaan rokok terhadap ini? Oke. Ini perusahaan rokok berarti juga ikut andil punya. Seharusnya ini dia membuang sampahnya ini, Put. Bukan. Terus semuanya bisa membuang seenaknya ke alam. Kok enak sekali ya itu. Bukan membuang acaranya, dia mesti ikut memikirkan, Om ya, gimana Iya. cara. Impact produk yang kamu buat. Itu harus ada tanggung jawabnya juga itu. Karena itu merusak alam itu sendiri. Karena kalau kita melarang orang merokok, lah maaf Om, analisa gembel yang saya bikin, Anabel, merokok itu adalah sebuah, bisa dibilang adalah bagian layar sejarah Dari Indonesia Nusantara ya, Nusantara. Karena budaya merokok sendiri sudah ada dari sebelum saya lahir, dari sebelum Masih dari zaman kerajaan. dan nah, budaya ini sudah ada. Tapi kan dulu kan nggak ada puntungnya, friend. Oke, Dulu kan iya, nggak ada itu. bahan sintetisnya, friend. Kalau dulu cuma sekedar kertas jagung dan si tembakau. Makin bertambahnya teknologi, akhirnya rokok itu mengalami transformasi menggunakan gabus. Ya, aku kan sudah dari tadi menyampaikan. Sampai aku buat acara dengan D2 itu kurangin risiko itu kan. Nah, aku nggak melarang orang merokok. Iya. Cuma seberapa besar semuanya itu ketiga ini bertanggung jawab dengan sampahnya puntung rokok ini. Ya sama aja. sama aja kayak Om Bemo nggak melarang orang makan ciki dengan bungkus plastik, tapi sesudah kau habiskan cikinya makanannya, Taruh, buang ini gimana? kemana? Tanggung jawabnya jangan cuma beler ataupun Ya. minum aqua botol, itu Ya. nggak melarang. Kan aku satu sisinya malu dong buang sampah semuanya. Oh. Seharusnya tempatnya itu adalah di tong sampah. Kalau semua bertanggung jawab di tong sampah itu, kita tidak punya persoalan seperti ini. Apalagi mereka bisa mengolah sampahnya ini. Ini tuh sebenarnya solusi kecil sementara yang berpengaruh besar ya. Maksudnya sementara dalam arti yang saya tangkap, kumpulkan dulu di sini. Nanti kalau buang di tempat yang benar. udah yang itu benar. solusi sementaranya Iya, loh. nah, ibaratnya. Solusi sebenarnya yang dibutuhkan adalah solusi akhirnya adalah gimana sih cara penggunaan ini itu diperkecil. Apakah dari yang Om Bemo bilang di salah satu korporasi perusahaan rokok itu memikirkan konsep gimana cara Pengolahannya kah? Pengolahan. Itu ya seharusnya semuanya, bukan rokok aja, kemasan-kemasan lain juga. Kadang aku setiap hari aku ke panti, apalagi ya hari ini aku hampir setiap hari ke panti,
Aku lihat kondisinya, karakter sampahnya sama-sama seperti itu aja. Gelas aqua, kemasan-kemasan kecil itu. Berarti itu kan ya dari hal-hal orang yang remeh, makan minum jebret, buang adik, kecil satu. Kecil satu tuh. Sungai-sungai sekarang aku hampir ke setiap 2 hari 3 hari ke tempat-tempat keluarnya air itu, banyak masyarakat nggak paham. Mereka bawa sampo, habis itu Iya, yang sekecil seremeh itu. Sampo saset ya, sampo sasetan. iya. Bah, kasihan lihat air. Sorry, berarti Om Bemo sekarang lagi concern sama gerakan yang kan beberapa daerah kayak di Jakarta, gerakan kurangi sampah plastik, itu berarti concern ke situ, otomatis concern ke situ juga berarti. Iya. Nggak cuma sekedar menjaga kebersihan, tapi concern juga gimana sih mengurangi pemakaian material-material itu ya. berbau Iya. plastik. Berarti Iya. concern ke situ juga. dong? Biasanya aku kena ya seperti berapa hari bisa ketemu sama anak-anak di sana, saya edukasi, saya ajak mereka untuk mengambil. Salah satunya persoalannya kan, ini kotor ya, apa yang harus kita lakukan? Bersihin dulu. Setelah bersihin, jaga supaya tempat itu tetap dalam keadaan bersih juga. Itu aja. Karena yang susah tuh seperti pesan Bung Karno yang saya dengar ya, kutipan ya, memerdekakan suatu bangsa tuh gampang, tapi yang susah itu menjaga kemerdekaan tuh. Ya, itu yang paling susah. Angka aku bilang membersihin gampang, Pitput. Membersihin selalu saya menyampaikan gampang. Ini gampang, saya ajak aja 2.000 orang selesai. Persoalannya siapa Besok yang akan menjaga ini? Ini harus dibicarakan orang. Biar terus ini tetap continuity ibaratnya ya. Itu selalu saya begitu. Jangan ngomong, ini gampang membersihkan. Menjaga biar tetap dalam keadaan bersih, bagaimana caranya? Itu PR-nya yang dirubah adalah habit, men. Iya itu sih. anjir lebih ke arah Yang kasih Nah, penyuluhan. kalau habit Pitbut, merubahnya kan prosesnya lama. Oke. Muncullah aturan yang harus dibuatkan oleh desa atau pemerintah. Oke. Ini yang paling cepat. Mau nggak maupun secara keras ataupun kalau yang memang yang tegas memang. tegas itu kalau menurutku dalam keadaan yang genting persoalan sampah itu muncul tegas-tegas tuh aturan tegas. Anggaplah kita kayak naik motor. Zaman dulu orang naik motor nggak pakai helm nggak masalah, sudah adanya tilang terus segala macam. Otomatis orang concern, gue harus pakai helm nih naik motor. Seharusnya itu muncul seperti ini. Jadi ke psikologisnya kita terenggut. Oke. Kan negara yang di luar kan banyak pakai sistem gini. Dengan cepatnya mereka merubah adalah adanya aturan-aturan tegas termasuk bentuk sanksinya. Iya. Nah ini nggak muncul. Dan dijalankan ya. Betul-betul dijalankan. Ada pengawasnya betul-betul tidak tergoda oleh apapun lah itu ya bentuknya. ya. Nah, Ini yang harus dipikirkan. kalau menurut Om Ibu berarti persoalan sampah ini memang udah jadi sebuah persoalan yang kompleks, yang gede Om ya? Sangat. Angka aku bilang, persoalan sampah ini akan bisa kalau kita lakukan bersama-sama dengan tidak ada kepentingan apapun juga. Itu baru selesai. Siapapun pemerintah apapun. Nanti ingin menyelesaikan ini, ngurusin proyek ini siapa yang akan dapat? Nggak jalan-jalan. Dan semua pihak harus ikut terlibat ya dalam menangani permasalahan ini ya. Sangat. Yang paling kecil itu ya rumah tangga kita sendiri, men. Diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri untuk bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan kali Om ya. Ya itu aja. Simpel sebenarnya, Pitput. Ya ada kemauan sendiri untuk merubah perilaku itu. Nah, Om Bimo, kalau buat masalah sampah, kalau yang di masyarakat kan kita masih bisa omongkan. Tapi ya balik lagi tadi tentang masalah yang sampah-sampah hasil bekas seremoni tadi. Om Bimo tuh treatment apa sih yang bisa Om Bimo lakukan selain menggandeng PHDI apa organisasi yang terkait yang lebih proper di bidangnya? Maksudnya, ayo kita bersih sampah sambil berteater. Mungkin apa program Om Bimo untuk? Kalau saya sih belum sampai ke sana untuk membicarakan sampah seremoni ya. Tetapi kalau wilayah paham tentang konsep yang disampaikan oleh Perdanda, mereka membuat satu aturan jelas setiap wilayahnya itu. Setelah apa yang Anda aturkan, tolong diambil sampah itu untuk dibawa ke tempatnya masing-masing, seharusnya seperti itu. Ya, soalnya kemarin kan sempat 4 bulan terakhir kan sempat beredar banget foto-foto di medsos itu kan. Di tempat-tempat ibadah itu kan, setelah mereka melakukan persembahyangan sampahnya berserakan gitu. Tidak dibuang, maksudnya ya maaf, dibiarkan, ditinggalkan mungkin karena
biar ini nih, maksudnya biar paten ini yang gitu Iya. yang ditaruhin Ya, dulu. banyak put seperti beberapa tempat ya saya lihat ya kadang-kadang kan mereka bersihkan di sekitar tempat pura itu, Oke. akhirnya jatuhnya di mana? Di Sungai. sebelah pagarnya. Ah, iya, buangnya ya. Di dalamnya sih bersih. Saya Sampingnya. kadang-kadang bingung sebagai orang Bali itu di mana konsep Trihita Karna, apakah sebatas wacana aja? Tuh, Trihita Karna. Iya, Trihita Karna ternyata. Apa itu, Bud? Manusia dengan manusia Manusia dengan alam. dan manusia dengan Iya. Kalau Pit, aku ya sebenarnya bagaimana konsepnya manusia dengan alam dulu? Kalau mau setangkapan saya, bagaimana kita berdampingan ibaratnya apa yang kita ambil dari alam ya kita mesti bisa balikin lagi ke alam. Apa yang kita hasilkan maksudnya kita proses dan hasilnya buat alam, ya kita gimana caranya untuk membersihkan apa yang bekas-bekas yang kita yang bekas-bekas sisa produksi kita yang tadi ini mempengaruhi alam. Jadi misalnya menjaga aja menurut saya. jangan cuma mengambil. Jangan cuma mengambil, Jangan cuma mengambil, tapi gimana caranya Dan kamu merawat. melestarikan dan juga Seharusnya. menjaganya, Nah. gitu loh. Sebenarnya tugasnya kita kan cuma itu aja Pit adalah bagaimana kita merawat dan menjaga itu. Ada. Nah, ini Om, cuma dalam proses kita mengambil memprosesnya, kita untuk menyeimbangkan lagi kan budgetnya 2 kali lebih gede. Berarti kita potong 1 pohon, awalnya potong 1 pohon, kita harus menanam 2 pohon, ibarat konsepnya begitu. Tapi kan untuk menanam 2 pohon ini kadang-kadang ada kos yang mesti dikeluarkan. Ya, kalau- tetapi kan itu kan kalau di desa-desa ada aturan seperti itu, Pit. ada ya. Ada, ya. saya lihat. Kalau kamu mengambil ini, kamu harus Ada penggantinya? Ada penggantinya. Sebetulnya aturan ini pun udah jelas Om ya, dari hukum adat sendiri atau Iya. di ajaran di Hindu sendiri udah jelas Om. Sudah jelas. Saya lihat seperti itu beberapa desa, saya lihat itu seperti di apa namanya ya, yang rumahnya sama itu ya, Penglipuran. penglipuran seperti itu ya, berapa besar, dan di Tenganan juga seperti itu. Seharusnya hal-hal seperti itu harus disosialisasikan. Nah, Harusnya. seharusnya itu dah peran-peranan ini seperti media saya lihat kurang juga Pitput. Ya, kadang-kadang ada- dia menyiarkan tayang-tayang yang tidak bermutu seperti itu menurut saya. Oke, kadang-kadang ada duitnya Om itu Iya, ibaratnya. ibaratnya ini hal yang kurang seksi dan kurang menjual kalau terkadang ini kalau di blow up, men. Yang kurang menjual, Iya. baliknya kan ke kepentingan Itu dah sekarang aku mikirin yang mana ini sebenarnya, kita Nah. membicarakan yang mana, perbaikan alam apa yang itu. Kalau perbaikan alam seperti ini harus kita lakukan. Kalau mencari bisnis janganlah ngomong gini lagi dah itu. Iya, balik-baliknya sih. Iya. Iya, balik-baliknya ujung-ujungnya kita balik lagi ke prinsip ekonomi lagi Ya, yang itu bisnis udah, lagi. saya lihat. Cuma kadang-kadang si gerakan ini gimana kita ngemasnya secara seksi dan secara manis jadi orang-orang tertarik. Seperti Maludong tadi dengan pemakaian logonya yang lucu Iya. ibaratnya yang Terus dengan movement-movementnya dia bisa menggandeng menggandeng anak-anak muda, Oke. menggrab komunitas-komunitas ataupun menggrab tokoh-tokoh rock hero yang ibaratnya untuk dari anak-anak band biar mau dengar kita cari jargonnya siapa. Aku senang sekali pokoknya sekarang aku ada teman-teman dari komunitas selalu mendukung kita. Selalu dari off-road, dari apapun, dari mobil, dari security semuanya mendukung. Berperan semua di sini. Dok. Sangat, saya senang sekali ada komunitas tuh. Kan di Denpasar tuh banyak komunitas. Iya. Banyak yang iri kok Denpasar itu YouTube ya. Itu tergantung pemimpin juga tuh juga. Ada yang merangkul komunitas itu. Kan ya, pemimpin yang merangkul itu. Iya. Karena komunitas bisa membangun juga itu. Iya, pasti. Nah, kalau dari Om Bemo sendiri di Maludang sendiri Om Bemo mendapat profit nggak sih? Kalau ngomong masalah ini nih, Maksudnya kan Om Bemo waktu di sini kebuang. Totalitas ini mengganggu hubungan dengan keluarga, kemudian mengganggu pekerjaan Om Bemo ini. Kalau menurut kamu dapat aku ya? Ya saya kurang tahu. Kalau menurut Om Bemo, Kalau saya sih karena saya merasa senang, itu saya tidak profitnya. merasa beban ya. Itu Kadang-kadang profit. ada yang ngasih dari teman itu saya pakai untuk pembuatan fasilitas. memajukan Ya, ini itu sendiri, ya. movement ini sendiri. Iya. Saya happy ya di sini ya. Apalagi orang muncul anak muda tuh ada kepedulian, saya lebih semangat lagi itu. Itu saya senangnya. energi buat Om Bemo berarti itu. Ya, saya senang. Seperti kamu lagi, ayo ngomong gini, karena ini ada dampaknya soal siapa tahu nanti bisa dilihat orang, ayo bisa merubah di tempatnya mereka itu. Dengan cara begitu. Iya sih. Kalau untuk alam, kalau menurut saya untuk alam jangan ada ngurusin uang terus nggak ada dapat uang, nggak mau ngerjain gitu. Nah, karena stereotip
Harus kaya. Ya, kan itu yang berat sih, mau Iya. keikhlasan itu Iya. ada keikhlasan yang itu. Ya, dulu baru berat saya, berat segalanya, Dalam berat arti- dana, berat membangun itu. Oke. Di awal itu ya. Awalnya Ceritakan itu. gimana tuh? Di awal tuh gimana? Iya, memang agak susah. Saya sih ingin membangun perilaku, memang agak suka strategi apa yang harus kita pakai. Oke. Termasuk kita membuat Maludong Festival itu. Tetapi dengan sekarang yang ini ada tempat, mereka sudah datang, Oke. kita tinggal nyupport aja, Oh, kita tinggal Ya udah lebih gampang kalau ya, dia datang, kita tambah dia ilmunya, oke, itu oke, lebih oke. mengasihkan. udah jadi buahnya udah mulai kerasa di sekarang. Udah. Ya. Akal kadang-kadang satu hari itu 3 program bisa kita ke sini lagi, habis itu ke Oke. keluar. Karena senangnya itu, Oke. senang. Udah terbangun itu udah senang. Ini yang paling penting itu. Bagaimana istilahnya seperti belajar, bagaimana kita bisa paham tentang ilmu SMA, tentang SD aja kita enggak. SD itu adalah Dasar. terbangun dasar, Oke. terbangun dulu. Basicnya ya. Terbangun kepedulian mereka. Step yang lain mau mereka memanfaatkan sampah, memilahkan apa? Itu bakal berjalan lagi. Berjalan secara organik gitu ibaratnya. Iya, kamu. Bagaimana kita mau melakukan sesuatu, orangnya masih tidur. Iya, saya tugasnya bangun ya. Ya, ayo Bali ini kotor. Dan Bali itu punyanya kamu, yang seharusnya kamu yang bertanggung jawab untuk itu. Saya selalu menyampaikan itu. Bali ini adalah rumahnya kamu yang lebih besar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus bertanggung jawab dengan itu? Iya, emang harus ada orang yang mengurus hal seperti ini. Harus. Maka saya bilang, rumahnya kamu ini. Emang iya, nggak semua orang harus mengurusi masalah kebudayaan, Om ya. Kalau semua orang mengurusi masalah budaya, pergeseran budaya, ini siapa yang mau ngurusin ini? Ini siapa yang mau ngurusin? Mungkin dari atas memang aku yang punya tanggung jawab. Iya, emang harus saya Mungkin aku yang ya. dikasih pekerjaan seperti itu. Kalau Om Bimo sendiri, hal seperti ini tuh mau Om Bimo lakukan sampai kapan sih ibaratnya? Nah, ini kan pertanyaannya. Gue mau sampai kapan sih kayak gini nih? Kalau aku dikasih kesehatan, aku selalu minta kesehatan supaya aku tetap bisa mengedukasi sampai kiamat deh. Sampai kiamat. Ya. Sampai masalah sampah nggak ada, Sampai- baru gue bisa cari Sampai kegiatan lain. pokoknya gitu. Harus ada yang seperti saya, harus yang nggak sedikit. Saya orangnya nggak bisa kalau nggak benar Ya coba udah. kepura-puraan nggak bisa. Nggak bisa. Emang harus tegas di sini. Harus. Karena kita kan tegas itu berdasarkan data-data yang kita sampaikan. Apa yang Om Bimo lihat, apa Ya, yang di yang itu lapangan? yang terjadi Oke. itu. Memang itu kotor Pak, udah. Ya, saya sampaikan itu karena selalu ada dokumen. Hal ini pernah itu nggak Om? Om Bimo mendapat teguran dari instansi yang berkait ataupun pihak-pihak yang lebih besar, kamu diem aja nggak usah banyak omong, gara-gara kamu saya jadi kena teguran dari pemerintah. Oh, enggak berani. Karena dapat ancaman ataupun apa? Enggak berani. Karena kita ya saya kan orang Denpasar ya. Oke. Dan tahu beberapa orang ya. Dan mereka tahu juga saya enggak main-main untuk persoalan ini. Tapi ada pernah sempat. Enggak ada. Untungnya Om Bimo punya privilege Nggak, seperti itu ya nggak, ibaratnya ya. Enggak benar. Karena kita kan enggak terlalu keras untuk teguran-teguran itu, tetapi ayo dong gitu. Oh, lebih karena pembangunan. Ayo dong. Ya. Jangan ngomong aja tapi kita nggak melakukan apa-apa itu. Iya benar sih. Kadang kan banyak kan movement yang belakangan ini di Bali kan ibaratnya mengurusi ini, ibaratnya yang besar kemarin mengurusi itu, ya udah part itu biar jalan. Cuma yang ini yang kecil ini mesti ada tetap yang menjalankan ibaratnya kan. Kadang-kadang yang berseberangan pemikiran pasti ada Om Bimo kan. Ngapain sih lu ngurusin itu? Urusin nih yang lebih gede nih. Bali lagi genting masalah ini. Cuma Om Bimo mikir, yang ini siapa yang mau ngurusin? Iya. Memang saya di sini aja, Fit. Oke. Ngapain saya nggak paham tentang yang di sana-sana? Itu lebih baik yang di sini. Mending yang gua paham dan yang concern masalah serius ini juga. Ini juga serius. Gua Sangat serius gua sekali. urusin yang ini. Karena kalau nggak ini kan pariwisata hancur juga. Iya. Dulu aja persoalan sampah yang ada di pantai itu sudah berapa tamu yang nggak ada di Bali. ini ranahnya bukan masalah pariwisata. Kalau aku lihat ini bukan pariwisata lagi. Ini tentang rumah kita Ya. loh. Ini lebih dari ini Paham, Fit ya. kita bukan jualan lagi, Ya. ranah ini tentang kenyamanan untuk diri kita sendiri loh. Sebenarnya, itu dah. Sudah kamu jawab. Udah mulai paham kamu. Iya, iya, Sebenarnya itu. Tetapi sekian persen itu kan kehidupan kita Iya, menjual yang itu. Tapi kalau aku yang baca, ini bukan masalah jualan kita lagi. Nggak. Ini kenyamanan untuk diri kita sendiri loh, gitu loh. Benar. Wih, ini sih gerakan yang sangat movement yang sangat apa ibaratnya? Oks men, oks sih ibaratnya. Dengan cara cantik gimana cara menggandeng anak-anak milenial sekarang? Ayo dong. Ayo.
kita mengambil sampah itu sebuah hal yang menyenangkan loh. Memang bisa ngebungkusnya seperti itu. Ayo dong, kayak kita penyuluhan kita terjun ke lapangan. Hal ini memang memuakkan tapi menyenangkan ibarat. Om Bimo bisa ngebungkusnya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, ada musiknya, mungkin penyuluhan. Di sini tuh membungkus sampah itu tidak melulu sama orang-orang yang cowok-cowok doang. Ini banyak cewek-cewek cakep di sini ya, Ini perlu kali aja. Bahwa sebuah gerakan menjaga kebersihan itu gerakan yang oke gitu. Suatu saat nanti ibaratnya kan tadi kita ngomongnya pas ada acara, di saat akhirnya terpatri saat kita jalan-jalan sendiri, mungkin saat kita tidak ngomongin hingar-bingar ya, kita jalan-jalan saat ada orang buang sampah, oke, ambil aja, nggak masalah kok, nggak usah banyak ngomong lagi, nggak masalah kok. Mungkin saat aku melakukan tindakan itu, orang yang membuang tadi, oh iya secara psikologis dia terserah, oh ya gue malu nih, harusnya gue nggak seperti itu. Ada yang kena, ada yang enggak. Memang prosesnya itu. Nah, saya ceritain sedikit dulu kan saya kan dulu buat proyek penyadaran selama 7 bulan di lapangan GOR. Oke. Karena saya lihat seberapa besar tanggung jawab masyarakat atau komunitas dengan persoalan sampahnya sendiri. Akhirnya saya blok lapangan yang ada di GOR yang di Jalan Melati itu untuk saya buat proyek membuka mata dan telinga itu supaya mereka peduli terhadap persoalan sampahnya sendiri. Nah, apa yang saya lakukan melihat persoalannya dulu bahwa yang orang yang kesana itu bukan semuanya tidak sadar, tapi kemungkinan ada yang sadar, tapi fasilitas tak ada. Akhirnya fasilitas harus ditaruh. Saya naruhin hampir 24 tong sampah setiap berapa meter di lapangan GOR itu. Nah, bagaimana mereka yang membawa sampah itu biar bisa datang berjalan untuk membuang sampahnya di tempat itu. Nah, bagaimana melihat perubahan itu? Pagi saya membuka berbicara di atas GOR, terus beberapa tulisan sekitar perjalanan orang, karena orang yang ke sana itu kan berapa komunitas atau tentara, atlet ke sana itu. Nah, apakah ada perubahan? Ada. Dari 24 tong sampah itu menjadi 4 tong sampah. Itu diambil setiap bulannya berapa supaya apakah orang-orang yang ke sana itu bisa melangkah kakinya untuk lebih jauh untuk membuang sampahnya. Oke, berarti dari 24 titik-titik yang dekat-dekat akhirnya dikurangin jauh gitu. Ya, itu perubahan perilaku. Mindset ya. Perilaku yang itu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Membuka mata dan telinganya. Ini yang buntu-buntu harus dilobangin lagi. Nah, itu udah perlu konsisten itu. Konsistensi itu ya benar. Nah, itu yang saya lakukan. Memang harus konsisten. Nah, udah 7 bulan itu, saya seperti orang gila di sana. Pagi-pagi udah di sana ke atas ngomong gini itu, terus ngambil sampah di sekitar itu. Om Bimo, kalau ngomongin masalah apa tadi kan ngomongin masalah tentang edukasi terhadap orang-orang yang Om Bimo bahkan nggak kenal. Kalau di keluarga sendiri Om Bimo edukasi nggak anak, istri seperti itu kan lingkungan terdekat Om Bimo sendiri gimana? Ngomel-ngomel juga nggak sih sama anak-anak? Anak-anak saya kan memang ikut di Maludong. Untuk di awal-awal nih kan. Awal-awal itu kan memang mereka dapat edukasi di sekolah dengan bagus. Itu edukasi itu sebenarnya dari manapun bisa. Dari rumah boleh. Kalau bisa kan kedua di sisi ini harus diedukasi sekolah dan di rumah. Biar nanti di sekolah edukasinya, terus di rumah diberikan peluang-peluang yang tidak baik lagi, itu tidak bagus. Seharusnya dua-duanya muncul. Apalagi kalau bisa di rumah tidak dapat edukasi, tetapi edukasi yang konsisten pada waktu di sekolah dengan baik, dia akan memviruskan di rumah. Seharusnya seperti itu. Seharusnya ya. Kalau permainannya udah bener ibaratnya ya. Dan banyak, maaf bukan saya di rumah, teman-teman di sekitar saya sudah dekat dengan saya sudah kena energinya untuk berlaku. Ada Bimo nih. Ya seperti teman-teman yang dibilang orang-orang yang gitu itu buat saya udah mulai ikut dah sekarang seperti Koming Joba gitu. Orang yang brutal seperti itu yang seenaknya mulai sedikit-sedikit udah sadar dia sekarang ikut di perjalanan kita. Di movement ini ya, Maludong sendiri. Ya. Mungkin aja saya sedikitnya memvirus kamu supaya kamu ada Bimo-nya. Tapi lama kelamaan kan iya pasti. Bukan perkara Om Bimo lagi aja, tapi memang kesadaran anjir. Oh iya nih. Yang pasti teman-teman saya gitu, kalau sudah saya masuk
ini berat ini. Berat ini. Tapi mana rokok nggak bisa Tapi, diseenakan kan, nih. tapi kan tujuannya Om Bimo sebenarnya bukan perkara saya ada, Nggak, tiba-tiba nggak. akhirnya membangun mentalitas itu sendiri kan. Sampai sekarang kalau kita makan di tempat lain itu, di tempatnya kita bersih deh itu. Artinya karena merasa apa namanya Saya harus ada kepedulian ikut bertanggung terhadap jawab ya, nih. seperti pelayan itu karena saya dulu kan pelayan. Kalau saya digituin kan saya enak. Sekarang ya makan itu Mending lebih kita set up self-service ya, biar ibaratnya. tinggal Tinggal mereka ambil angkat. aja. Oke. Itu. Mindsetnya udah ini banget ternyata ini. Seharusnya sih gitu senang. Seharusnya ya, tapi kan nggak semua orang kan. Kan ada yang terang berpikir lah, saya kan udah beli, udah belanja. Ya belanja. Dan masalah sampah ini kan gua udah bayar ada dinas kebersihan, ngapa gua jadi ribet ya. Nah, Kan itu. udah ada pelayannya sendiri yang digaji untuk ngurusin ini. Kenapa saya harus ikut clean up sendiri meja makan saya di tempat saya makan? Itu udah kelihatan kedisiplinan kita rendah. ada juga stereotip gini, nggak ngomongan gini, kalau kita di jalan itu habis makan kita buang, ngapain kau buang tuh bungkusnya tuh, biarin aja, ntar kalau kita ikutan dibersihin apa nanti nggak ada kerjaan gitu ya. Kadang-kadang ngeles yang ngasal gitu. Nggak mau makan gaji orang nih. Iya. Ntar kalau kita buang sendiri, orang nggak ada kerjaan. Ya cuma aku berpikir ya. Kalau misalnya orang yang petugas itu sementara hidupnya sama, Iya. ya, berat kamu. Mereka tidak akan menjadi orang seperti itu. Oh, Terus siapa yang nanti seperti itu? Kalau di negara lain, seperti teman saya kerjanya di Italia, seperti tukang sampah hampir 25 tahun di tempat itu. Semua menghargai masyarakat itu, sampai kadang-kadang mereka ke tempat restoran itu tidak dikasih bayar karena mereka menghargai petugas itu. Ada rewardnya berarti. Ya. Apakah kita seperti ini bisa menghargai petugas seperti itu? Ini yang saya tidak lihat. Mereka kadang-kadang saya agak sedih melihat musim hujan, Kiriman sampah, ya, petugas mereka mereka. masih kerja, kita sudah enak-enakan itu. Berat ya, jadi di industri kebersihan ya. Nih, ini jadi ya mas, contoh kecil apa movement kecil sih ibaratnya. Buat lu nih yang rokok nih ibaratnya, kalau lu nggak mau pegang beginian, simpen puntung rokoknya di kantong. Kalau tapi masih males juga, mendingan lu bawa pisang men. Kelar rokok lu kelar, ibaratnya lu makan pisang, lu dorong tuh puntungnya lu makan, lu dorong pakai pisang, lu telan tuh, biar perut tuh yang ngolah. Kalau ini udah disediakan. Ini kalau di sini dijual apa gimana ini? Sebenarnya dulu kan kepingin juga, karena ini tidak bisa dibuat sedikit, akhirnya disuruh buat 10.000. Masalahnya ya. Karena aku kepinginnya, ayo kita akhirnya pakai uang sendiri untuk membuat itu. Kepinginnya ada yang kebanyakan hotel-hotelnya mau membuat seperti ini. Hal serupa. Iya, berupa nanti logonya dia untuk fasilitas setiap kamarnya. Iya. Kalau ada tamu-tamu yang memang peduli terhadap persoalan sampahnya, karena fasilitas kita ada mempunyai di luar itu, mereka sudah bawa ini. Iya. Itu yang saya lihat. Tetapi setelah saya masuk ke beberapa hotel, nah ada yang memakai, Bit. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu tahu, aku nyupport untuk kegiatan ini, Bit. Put sebarkan ini Kak. Gini kan sering aku Sering ya. Aku nggak dapat apa jadi. Nih, kalau lu pengen ngebantu movement ini tetap ada, tetap hidup, lu support movement Malu Dong ini dengan cara membeli ini bisa di sini ataupun membeli merchandise-nya. Karena hasil penjualan itu tetap untuk mensupport gerakan ini tetap ada. Kan? Biar bisa kita edukasi lagi. Gitu. Karena mau gimana ini tetap membutuhkan biaya. Gerakan ini tidak ada yang mendanai, Tidak ada yang mendanai kalau bukan dari si orang-orang yang di dalamnya yang membuat sebuah sebuah movement untuk mencari dana untuk membiayai mereka sendiri. Karena masih jarang orang yang mau membiayai ya gerakan ini. Kalau lo pengen nyupport, lu bisa berdonasi atau sekedar membeli merchandise dari mereka ibaratnya nih. Ya mau dibilang munafik, ujungnya jualan lagi, tapi ya mau gimana lagi? Ini tuh butuh biaya, men. Iya. Untuk membuat tong sampah ini juga butuh biaya. Ibaratnya kalau lu pengen support, lu nggak mau gini deh kasarnya. Kalau lu nggak mau pengen ngambil nggak pengen ikut terjun untuk mengambil sampah, lu kasih duitnya aja deh. Kalau lu nggak punya waktu, ibaratnya komunitas atau movement ini bakal tidak ada di saat sampah itu sudah tidak ada, movement ini merasa tidak berukah, movement bakal tidak ada. Bubar, movement ini bubar. Kalau sampah itu sudah tidak ada. Tapi selama permasalahan ini tetap masih ada, movement ini bakal tetap jalan dan perlu support dari teman-teman sekalian. Bisa kalian berdonasi di sini,
bisa kalian support jadi tim relawan juga, kalian bisa jadi relawan, dan atau satu lagi kalian bisa support dengan cara membeli merchandise dari mereka. Ini langkah paling kecil ibaratnya. Oke, itu sih kalau dari saya sih. Nggak apa-apa kan kalau saya jualan, Om? Nggak apa-apa. Itu sangat membantu kami juga. Oke. Karena tidak menampik ya. Kami pun bukan nggak bisa jalan. Kita tetap akan jalan itu. Apalagi disupport sama teman-temannya dari mereka bisa membeli ini. Kita lebih agresif lagi, lebih jalan lagi, lebih besar lagi gitu. Ya tetap semuanya tetap mesti butuh ada yang namanya pendanaan gitu. Ya gimana pun jalannya ya, kita doakan movement ini jangan sampai terputus begini aja, dan jangan sampai berhenti di generasi Om Bemo ataupun di lingkupnya ataupun di circle-nya Maludong doang. Semoga ini bisa menularkan virus-virus positif ini ya ke semua orang, ke semua kalangan. Dari anak kecil, terutama sasarannya kan anak kecil. Oke. Yang dari paling basic ini ibaratnya kita kasih edukasi sedini mungkin. Sebenarnya sih sasarannya adalah kesadaran orang, tapi kalau untuk pembentukan karakter mending kita tanamkan dari awal. Dari Jangan awal. siapa sih yang bakal hidup mendatang kalau bukan ini bocah-bocah Generasi baru ini. Yang mending yang ini. Itu aku kan mikirkan begitu. Kalau kita ingin merusakkan, jangan membuat satu generasi lagi gitu. Iya. Kita sekalian kita rusakkan aja gitu. Asik. Kan gitu ya. Iya, Ya, kalau ingin kita punya cucu ini, ya perbaiki alamnya biar bisa mereka menikmati sendiri. Yang ada nanti lebih bagus lagi gitu maksudnya. Tapi kalau menurut Om Bemo nih, ke depannya nih Maludong nih ada rencana apa Om Bemo? Saya sebenarnya kalau tidak ada pandemi ini, kan kita sudah 2019 buat Maludong Festival yang lebih besar lagi. Nah, itu bedanya dengan festival yang dulu, karena festival ini akan dilakukan oleh semua universitas dan anak sekolah. Kepanitiaan. Melibatkan Semua elemen. kepanitiaannya. Ya, dulu kan melibatkan semua Banjar kan dulu yang ada di Denpasar itu, sekolah-sekolah juga. Nah, untuk 2019 itu sudah konsepnya semua yang bergabung Maludong itu setiap university itu dia akan sebagai kepanitiaan termasuk SMA. Oke. Saya doakan semua rencananya Ya. berjalan dengan smooth dan di era pandemi segera berakhir, jadi orang-orang bisa lagi kompetisinya bisa lagi jalan Sesuai dengan kaidah awalnya, bisa normal lagi lah. kan sangat berpengaruh banget Om ya di pandemi sekarang untuk pergerakan Maludong. Berpengaruh kan? Gimana? Pandemi ini mempengaruhi gerakan. Pandemi jalan, masalah lingkungan tetap jalan. Nggak, maksudnya Tetapi protokol itu tetap jalan. Oke. Ya, Jadi tetap jadinya melakukan aksi. masker, Oke, pakai glove lagi lebih komplit jadinya. Tapi tidak menghalangi namanya gerakan ini ibaratnya pandemik ini. Enggak, kita jalan terus. Tetap jalan nih ibaratnya. Jalan terus. Cuma event agenda besarnya Agak besarnya enggak. Agenda besarnya Jadi enggak. mungkin biasanya kita bisa nyerang 1.000 orang, Oke. dari sekolah itu mungkin dibatasi lebih. Iya, agenda Iya, besarnya. iya. Jadinya kayak event tadi otomatis mati dulu lah ya. Tapi tetap Semangatnya tetap ada. Dan kegiatan-kegiatan harian Movement utamanya yaitu untuk menjaga kebersihan itu masih tetap berjalan. Jalan. Wih, yang namanya kegiatan masalah sama kan namanya kadang-kadang ada yang angkat-angkatan namanya kadang. Iya. Kadang gede banget semangatnya, Iya. kadang kempes lagi, redup lagi. Ada pepatah mengatakan revolusi itu butuh pengorbanan. Entah itu waktu, biaya. Jadi kalau kalian mau ini revolusi mental. Iya. Ya pengorbanannya emang harus kesadaran. Kalian pertama ya emang di push di korban perasaan. Nah, dikorpein korban perasaan. Tapi lama-lama kan nggak bakal kok, perasaan kalian tuh nggak bakal rugi kok kalian di push seperti ini, nggak bakal rugi karena itu akan menguntungkan diri kalian saat mendatang. Thank you Om Bemo udah ngobrol-ngobrolnya dari saya. Thank you. Tetap sehat buat Om Bemo, tetap beruntung selalu. Pokoknya sehat dulu deh. Ya, sehat dulu. Nah, biar Om Bemo tetap bisa mengurusi the movement ini. Soalnya kalau namanya Yang speak up-nya nggak ada. nggak ada. Bu ini kalau Om Bemo nggak ada bubar nih saya laki ini kan nggak ada. Memang butuh satu orang yang di belakangnya tukang marah-marah ibaratnya yang terus Kadang-kadang aku malu dah. Gampang malu. Ya, Malu, tapi men. maaf dulu, tapi aku sekarang bilang malu, tetapi kalau sudah di lapangan, Ya pasti. karakter itu keluar lagi gitu. Nggak usah malu kan memang party ini tuh dibutuhkan ibaratnya. Kalau ini hilang, lu kendor lagi men ibaratnya. Thank you banget buat Maludong. Ya, Sore sama-sama. ini kita bertandang ke markasnya ibaratnya. Tetap jaga sampah kalian, Jaga tetap kebersihan. jaga kebersihan kalian, lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kalian buang, apa yang kalian hasilkan, impact-nya terhadap alam kalian mesti perhitungkan semuanya. Oke. Dan masih di Asutrono Urban. Salam Jimek. Ya, jilatin mikrofon.